Kebobolan 13 gol, Luis Mia rombak Persib. Sintayong tegur Nadeo dan Kambuaya. Bertambah pelatih yang dipecat, siapa selanjutnya? Dan beberapa berita dari klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Haspot Lovers. Inilah Rio Haspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Haspot selengkapnya. Kebobolan 13 gol dari 6 laga jelas bukan hal yang bagus untuk tim sekelas Persib Bandung. Bahkan rekor ini terburuk sepanjang sejarah Persib sejak era Liga Indonesia. Padahal musim lalu Persib adalah salah satu tim yang paling sedikit kebobolan. Lalu apa yang salah pada Persib, khususnya lini pertahanan? Padahal sejatinya musim ini Persib telah mendatangkan sejumlah pemain belakang, termasuk salah satunya adalah pemain asing. Menurut sejumlah pengamat sepak bola, hal ini terjadi lantaran blundernya Persib, khususnya pelatih sebelumnya yang dianggap kurang tepat dalam berbelanja pemain. Musim lalu Persib memiliki 4 bek tengah, yakni Kuipers, Ahmad Jufrianto, Victor Ikhbonevo, dan Kakang Rudianto. Ini yang dianggap pelatih Persib kala itu, yakni Robert Rene Albert, sudah cukup. Maka dari itu Robert Rene Albert hanya mendatangkan Rahmat Irianto yang dianggap mampu menjadi penambal lini belakang Persib. Namun Rene Albert lupa jika 4 bek tengah Persib sudah rata-rata berumur dan sudah diketahui titik terlemahnya. Ya, kelemahan bek-bek Persib adalah ada di faktor fisik, terutama 3 bek senior, yakni Nick, Jupe, dan Victor. Ditambah Victor yang harus cedera di 6 pekan laga awal Persib. Saat Victor cedera, alih-alih mencari atau menambah pemain bertahan, khususnya bek tengah, Rene Albert justru mendatangkan pemain asing yang berposisi sebagai bek kiri yang dianggap bisa tutupi posisi Ardi Idrus yang hengkang. Padahal Persib sudah datangkan David Rumakik dan Erianto. Belum lagi di sisi itu ada nama Zalnando yang juga bisa beroperasi sebagai bek kiri. Terbukti pembelian Daisuke Sato sejauh ini kurang efektif. Pasalnya banyak gol Persib yang justru berawal dari sisi kiri atau kanan pertahanan Persib. Yang kedua adalah cederanya Teja Pakualam. Musim lalu sebenarnya pertahanan Persib kuat itu karena adanya Teja Pakualam di bawah Mistar. Saat Teja cedera dan performanya belum kembali, terlihat jelas keroposnya lini pertahanan Persib. Lalu di sisi defensive midfielder atau gelandang bertahan, belum adanya pendamping sepadan untuk Mark tampaknya masih menjadi masalah bagi Persib. 2 pemain sudah dicoba untuk dampingi Klok, yakni Deddy Kusnandar dan Robby Darwish. Namun 2 pemain ini memiliki kekurangannya masing-masing, di mana Dado kekurangannya adalah sering telat membaca permainan, sementara Robby Darwish masih canggung dan sering melakukan kesalahan. Persib butuh seorang gelandang pengangkut air yang sejati yang mampu memutus serangan lawan dan mengcover area di depan bek. Lalu apa solusinya? Rupanya hal ini pun sudah diketahui oleh Luis Mia meskipun belum bisa dampingi Persib karena terganjal masalah kitas atau kartu izin terbatas yang kabarnya baru akan selesai pada Sabtu ini. Namun Mia sudah menganalisa dari 6 pertandingan Persib.
Berdasarkan pernyataan dari bos Persib Teddy Cahyono, Luis Mia meskipun belum dampingi Persib, tapi Mia telah sampaikan beberapa program untuk Persib. Di antaranya selain tunggu asisten pelatih dan pelatih fisik yang diharapkan mampu angkat fisik dan kekuatan skuad Persib, Luis Mia pun kabarnya telah memberikan sejumlah nama yang direkomendasikan untuk bisa direkrut Persib dan bisa jadi penambal lini-lini Persib yang keropos. Meskipun Teddy Cahyono tak menyebutkan siapa saja nama yang direkomendasikan oleh Luis Mia, namun rumor yang beredar ada sejumlah nama yang kabarnya telah dihubungi Mia untuk dibawa ke Persib. Tentu para pengamat sepak bola sudah bisa menebak siapa saja para pemain incaran Luis Mia ini. Mereka adalah tak jauh-jauh dari mantan anak asuhnya di Timnas 2017. Dan berikut adalah beberapa pemain yang kabarnya akan dibawa Luis Mia berdasarkan pernyataan seorang pengamat sepak bola, Tommy Welly. Di lini belakang ada dua nama yang santer akan dibawa Luis Mia, yakni Ryuji Utomo dari Persija Jakarta dan Ricky Fajrin dari Bali United. Sementara untuk pemain asing, kemungkinan Nick Kuipers dan Daisuke Sato akan tersingkir karena dalam pertandingan terakhir lawan Bali United, Luis Mia tampak kecewa dengan dua pemain asing Persib ini. Sementara di lini tengah ada dua nama yang santer kabarnya akan dibawa Luis Mia ke Persib, yakni adalah Hanif Syahbandi dari Persija Jakarta dan Zulfiandi dari Madura United. Sementara lini depan selain Septian, David Maulana dan Sadil Ramdhani, Ilyas Pasoyevic pun kabarnya masuk dalam radar Luis Mia. Kita akan tunggu seperti apa gebrakan Luis Mia untuk Persib dan apakah Persib bisa penuhi tuntutan Luis Mia ini. Buntut atas keributan yang terjadi antara dua pemain timnas Indonesia, yakni Nadeo Argawinata dari Bali United dengan Ricky Kambuaya dari Persib Bandung, pelatih timnas Indonesia Sintayong kabarnya menegur pada dua pemain ini. Khususnya pada Ricky Kambuaya. Dilansir dari situs resmi PSSI, Sintayong menyoroti kinerja Ricky Kambuaya. Selain dianggap menurun permainannya, Sintayong pun menyoroti faktor emosional Kambuaya. Bahkan kabarnya STY akan menahan dulu untuk memanggil Kambuaya ke timnas. Meskipun dua pemain ini sudah berbaikan ya dan saling bersegur sapa dan berteleponan dan mengunggahnya di Instagram mereka masing-masing. Pelatih Stefano Cugura mengomentari laga antara Persib versus Bali United, terutama soal kejadian antara Nadeo Argawinata dengan Ricky Kambuaya dan juga soal supporter Persib yang melempari para pemain Bali United usai laga. Menurut Teko, Nadeo tak meludah pada Sato, hanya berteriak, namun teriakan Nadeo itu dianggap salah oleh Ricky Kambuaya. Sementara soal supporter Persib yang melakukan pelemparan, Teko sangat menyayangkan hal itu. Pasalnya Persib sudah beberapa kali diusir dari kandangnya di musim-musim lalu. Dan sangat disayangkan jika Persib harus diusir lagi cuma karena ulah supporternya. Saya pikir dalam sepak bola itu wajar, ada menang ada kalah dan supporter pun harus tahu itu. Tapi sangat disayangkan jika klub harus didenda cuma karena ulah supporternya sendiri. Persib sudah berkali-kali terima hal itu, jadi harus ada kedewasaan dari supporter. Jangan sampai klub terus dirugikan oleh supporternya sendiri, ujar Stefano Cugura. Dari Persis Solo, Persis Solo alami hal yang sama seperti Persib Bandung, yakni usai mencopot pelatihnya yakni Jackson F. Tiago, Persis Solo justru raih dua kemenangan beruntun. Uniknya, dua kemenangan ini diraih atas tim kuat yakni Bayangkara FC dan Madura United. Namun bedanya dengan Persib, jika Persib resmi melepas Robert Renalbert dan tak ada lagi di Persib katanya. Tapi jika Persis Solo belum lepas Jackson tetap ada di Persis Solo meskipun kabarnya hanya akan menukangi Persis Solo Youth atau Persis Solo Junior. Caretaker Persis Solo Rasiman mengatakan jika dua kemenangan Persis Solo ini tak lepas dari motivasi dan arahan dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Menurut Rasiman,
Sebelum laga biasanya Gibran datangi pemain dan memberikan motivasi pada para pemain. Motivasi ini terbukti jitu. Para pemain Persis Solo terlihat lebih lepas bermainnya. Ketika dikonfirmasi dan ditanya langsung pada Gibran Rakabuming, kakak kandung Kaisang Pangarep ini cuma mengatakan, "Wes apik pokoknya, tinggal lanjutkan saja," ujar Gibran Rakabuming. Dari PSIS Semarang, Sergio Alexandre resmi jadi pelatih keempat yang dilengsarkan di musim ini. Sergio resmi dilepas PSIS pada Rabu 24 Agustus lalu. Saat ini PSIS belum memberikan atau menentukan siapa pengganti Sergio Alexandre, namun santer beredar pelatih baru PSIS ini adalah Vincenzo Anese. Nah, setelah Sergio Alexandre, kira-kira siapa sih selanjutnya pelatih yang akan tersingkir? Tentu yang paling rawan adalah Rahmat Darmawan dari Rans Nusantara FC. Pasalnya Rans belum meraih satupun kemenangan musim ini. Meskipun bos Rans, Raffi Ahmad, belum memberikan statement apa-apa, namun sinyal-sinyal Rans akan melepas RD itu sudah mulai terlihat. Hal ini terlihat di postingan Instastory Raffi Ahmad yang mengomentari kekalahan Rans atas Arema dengan kata-kata berbenah. Lalu, apakah RD akan jadi pelatih kelima yang akan dicopot oleh klub di musim ini? Dari PSM Makassar, usai lakoni laga final di Malaysia kontra Kuala Lumpur City, bus rombongan tim PSM Makassar kabarnya diserang oknum supporter tuan rumah Kuala Lumpur City. Terlihat dalam unggahan di beberapa media sosial, bus yang ditumpangi para pemain PSM rusak dilempari oleh oknum supporter Kuala Lumpur City, dan dikabarkan 3 pemain PSM mengalami cedera dalam insiden ini. Waduh, nyari ribut nih Malaysia.